Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lauhul Mahfudz. Hari ini kita akan mendengarkan kisah penuh hikmah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kisah beliau adalah tentang ketaatan yang tak tergoyahkan dan pengorbanan yang tulus. Sejak kecil, Nabi Ismail alaihissalam menghadapi berbagai ujian berat bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, di tengah padang pasir yang tandus tanpa bekal dan dukungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menolong mereka dengan keajaiban yang luar biasa. Melalui kehidupan Nabi Ismail alaihissalam, kita belajar tentang kesabaran, keteguhan iman, dan kepasrahan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah beliau dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Lauhul Mahfudz, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghadapi berbagai ujian dengan penuh kesabaran dan keimanan. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi nabi setelahnya. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang yang menentang kebenaran dan tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun berlepas diri darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 114. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nabi Ibrahim kemudian keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan ajaran Tauhid. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim tiba di Mesir dan bertemu dengan seorang raja. Di negeri itu, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang wanita yang baik hati dan salehah. Ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri keduanya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya, sang raja menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dari pernikahan ini, Hajar melahirkan anak pertama Nabi Ibrahim, yang kemudian diberi nama Ismail. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Nabi Ibrahim hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menyembahnya, bertasbih, dan berzikir mengingatnya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Hajar dan Ismail ke suatu tempat yang jauh, yang saat itu masih berupa padang pasir yang tandus. Nabi Ibrahim pun berangkat bersama mereka hingga tiba di tanah Arab. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Nabi Ibrahim tiba di suatu lembah yang tidak memiliki tanaman, buah-buahan, ataupun sumber air. Tempat ini merupakan lokasi yang kelak akan menjadi kota suci Makkah. Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, di dekat rumah-Mu yang suci. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Di tempat itulah Ismail kecil akan tumbuh besar dan bersama ayahnya membangun Ka'bah, rumah suci pertama bagi umat manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut untuk didirikannya suatu bangunan di lembah itu dan dibangun di sana Baitullah, di mana kita akan menuju ke sana dan menghadap kepadanya. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang pasir. Ibu Ismail menyusui anaknya, dan saat itu matahari bersinar sangat panas. Manusia mulai merasa haus setelah hari semakin siang. Dalam keadaan kelelahan, Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air untuk putranya. Kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril turun dan menghentakkan kakinya ke tanah hingga terpancarlah air dari sumur Zamzam. Melihat air yang terpancar itu, Hajar segera mengumpulkan air tersebut dengan tangannya sambil berkata,
Zam-Zam, yang berarti berkumpullah. Sejak saat itu, sumur Zam-Zam menjadi sumber kehidupan bagi ibu dan anak tersebut. Mereka mulai meminum air yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keberkahan dari sumur Zam-Zam, tanda-tanda kehidupan mulai muncul di lembah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim menerima wahyu dalam mimpinya bahwa ia harus mengorbankan putranya, Ismail. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, tampaklah kesabaran mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 103, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Saat pisau siap untuk digunakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim dan menyelesaikan ujiannya. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor domba besar sebagai kurban pengganti Ismail. Peristiwa tersebut kemudian diperingati oleh umat Islam sebagai Hari Raya Kurban, sebuah hari yang mengingatkan kaum muslimin tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada suatu sore yang hening, angin gurun berdesir lembut di padang pasir Bakkah. Nabi Ibrahim berdiri di atas tanah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekelilingnya hanya ada bukit-bukit kecil yang tandus. Beliau menatap sekitar, menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah yang telah memilih tempat ini untuk membangun sebuah rumah ibadah. "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku," kata Nabi Ibrahim dengan suara yang tenang. Ismail yang memiliki keimanan yang kokoh menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu." Nabi Ibrahim tersenyum mendengar jawaban putranya yang penuh keimanan. Dengan penuh ketundukan kepada Allah, mereka mulai menggali pondasi di antara bukit-bukit kecil itu. Sambil bekerja, mereka terus berdoa sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Di bawah terik matahari, batu demi batu disusun dengan penuh ketulusan. Dengan izin Allah, rumah ibadah pertama bagi umat manusia akhirnya berdiri kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 96. "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Saat pembangunan hampir selesai, malaikat Jibril datang membawa sebuah batu hitam yang indah dan berkilau. Batu itu kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah, yang kemudian dikenal sebagai Hajar Aswad. Dengan selesainya pembangunan Ka'bah, tempat ini menjadi pusat ibadah bagi manusia yang bertauhid hingga akhir zaman. Nabi Ismail alaihissalam dengan takjub mendekati ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, siapakah yang memberikan batu ini?" Jibril jawab Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suara yang penuh haru, "Batu ini akan kita letakkan di sudut Ka'bah sebagai Hajar Aswad." Keduanya kemudian menempatkan Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Selesailah pembangunan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menengadah ke langit dan berdoa, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta at-tawwabu ar-rahim." Yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah." Di Baitullah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa suaranya tak akan mencapai semua manusia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah dan aku yang akan menyampaikannya." Maka dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim alaihissalam berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika semua makhluk di bumi mendengar seruan ini, bahkan anak-anak yang masih dalam kandungan ibu mereka merespons panggilan tersebut.
Seruan ini menggema hingga hari kiamat sebagai panggilan yang akan terus disambut oleh umat manusia yang beriman. Setiap langkah dan jerih payah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam membangun Ka'bah menjadi saksi atas keikhlasan dan pengorbanan mereka. Bangunan yang mereka dirikan bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi lambang kehormatan bagi manusia sepanjang masa. Hari demi hari, Nabi Ismail alaihissalam menyaksikan ayahnya berdakwah dan mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Hatinya semakin terikat dengan dakwah dan menyadari betapa mulianya tugas seorang rasul. Ketika mencapai usia dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan mengangkatnya menjadi seorang nabi. Sebagai seorang nabi, Ismail alaihissalam semakin gigih dalam menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari di tengah kerasnya kehidupan di Mekah, ia menyampaikan pesan-pesan ketauhidan kepada orang-orang yang berkerumun di sekitar Ka'bah. Kata-katanya tegas, namun penuh kelembutan, menunjukkan kebijaksanaan seorang nabi yang mencintai kaumnya. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, ajaran tauhid yang telah ia sampaikan kepada kaumnya masih terjaga selama beberapa generasi. Kaumnya, termasuk suku-suku Arab yang mendiami Mekah, tetap berpegang pada ajaran tauhid yang telah dibangun oleh ayahnya. Namun seiring berjalannya waktu, keimanan mereka mulai luntur. Penyimpangan ini semakin menjadi ketika seorang pemimpin suku yang disegani, Amr bin Luhai, memperkenalkan praktik baru yang akan mengubah keyakinan mereka selamanya. Amr bin Luhai adalah tokoh berpengaruh dari kalangan Quraisy yang melakukan perjalanan ke Syam, Suriah. Di sana ia menyaksikan masyarakat menyembah patung-patung dan berhala. Terpesona dengan kepercayaan mereka, ia membawa berhala ke Mekah. Awalnya hanya sedikit yang tertarik, namun seiring waktu, pengaruh Amr yang besar berhasil meyakinkan banyak orang untuk ikut menyembah patung-patung tersebut. Lambat laun, patung-patung itu tidak hanya dipuja, tetapi juga ditempatkan di sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya. Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini dipenuhi berhala yang merusak kesuciannya. Tradisi menyembah Allah yang Maha Esa semakin tergerus oleh penyembahan berhala yang terus meluas. Ada beberapa sebab utama yang melatar belakangi kemerosotan ajaran tauhid di kalangan masyarakat Arab. Pertama, lemahnya ketahanan terhadap penyimpangan. Setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, kaumnya rentan terhadap pengaruh asing yang membawa keyakinan baru yang bertentangan dengan tauhid. Kedua, pengaruh budaya asing. Kedatangan patung-patung dari luar Mekah, khususnya dari Syam, membawa perubahan besar dalam kepercayaan masyarakat. Ketiga, penyembahan berhala semakin dianggap sebagai tradisi. Awalnya mereka hanya menghormati patung-patung itu sebagai perantara. Namun, seiring waktu mereka mulai meyakini bahwa berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan sendiri. Masyarakat Mekah pun semakin jauh dari ajaran tauhid yang murni. Berhala-berhala baru terus didatangkan, dan mereka mulai mengembangkan ritual-ritual penyembahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah yang dulunya merupakan simbol tauhid, akhirnya menjadi pusat dari berbagai kepercayaan sesat. Keadaan ini berlangsung selama berabad-abad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kemerosotan keimanan yang terjadi pada umat ini, hingga akhirnya datanglah masa di mana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk mengembalikan ajaran tauhid yang telah lama hilang dari Mekkah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mulailah babak baru dalam dakwah tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kembali cahaya iman dan menyapu bersih segala bentuk syirik serta penyembahan berhala. Beliau mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa serta menyucikan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang murni bagi umat Islam. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa perubahan besar bagi masyarakat Mekah yang pada akhirnya kembali ke jalan yang benar.
mengikuti ajaran tauhid yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah kisah tentang ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa. Sejak masa kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam telah menunjukkan kepatuhan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan yang besar kepada orang tuanya. Ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang nabi yang tangguh dan penuh keikhlasan dalam menjalankan tugasnya. Nabi Ismail alaihissalam dengan jiwa yang penuh keikhlasan menjalani kehidupannya untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam menempati kedudukan yang sangat istimewa. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang rasul yang gigih dalam menegakkan tauhid, tetapi juga sebagai bapa para nabi, karena dari keturunannya lahir para nabi yang menjadi pembimbing umat manusia. Ajarannya tentang keesaan Allah tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi setelahnya, termasuk oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam, hingga akhirnya diwariskan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sejak awal, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berpusat pada ajaran tauhid. Beliau hidup di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Kaumnya yang dipimpin oleh Raja Namrud meyakini bahwa patung-patung yang mereka buat adalah perantara kepada Tuhan. Namun, Nabi Ibrahim menentang keyakinan ini dan menyeru mereka agar hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Keteguhan Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan tauhid terlihat dalam berbagai peristiwa. Salah satunya adalah ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, beliau membuktikan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun. Akibat perbuatannya, Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menjadikan api itu dingin dan menyelamatkan kekasihnya. Ketika Allah mengaruniainya seorang putra, yakni Nabi Ismail alaihissalam, ujian keimanan Nabi Ibrahim belum berakhir. Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah Tandus yang kelak menjadi kota Makkah. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi dengan penuh keyakinan beliau melaksanakan perintah tersebut seraya berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumahmu yang suci. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan syalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 3. Doa ini menjadi bukti betapa besar kepercayaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Keimanan ini pula yang diwariskannya kepada Nabi Ismail alaihi salam, yang sejak kecil sudah diajarkan untuk bertawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah kepada Allah, ajaran tauhid mereka berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab. Awalnya penduduk Makkah tetap berpegang teguh pada ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu, penyimpangan mulai terjadi. Salah satu tokoh yang membawa perubahan besar dalam kepercayaan masyarakat Makkah adalah Amr bin Luhai, seorang pemimpin suku Khuza'ah. Ia melakukan perjalanan ke negeri Syam dan melihat penduduk di sana menyembah berhala. Dengan penuh kekaguman, ia membawa berhala pertama ke Makkah dan memperkenalkan penyembahan selain Allah. Akhirnya, ajaran tauhid Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mulai terdistorsi. Namun, Allah tidak membiarkan kesesatan ini berlangsung selamanya. Berabad-abad kemudian, di kota yang sama, lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk mengembalikan ajaran tauhid yang telah lama hilang. Sejak menerima wahyu pertama, Rasulullah berdakwah untuk mengajak kembali umat manusia kepada Allah yang Maha Esa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kesinambungan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan Islam adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah dalam peristiwa Fatu Makkah. Saat itu, beliau memasuki Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang memenuhi sekelilingnya. Dengan demikian, beliau menyucikan kembali rumah Allah dan mengembalikannya ke fungsinya yang asli, yaitu sebagai pusat ibadah tauhid.
Hingga hari ini, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap terjaga dalam berbagai aspek ibadah umat Islam. Dua ibadah utama dalam Islam, yakni haji dan kurban, memiliki akar yang sangat erat dengan perjalanan spiritual kedua nabi ini. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam. Rangkaian ibadah haji tidak terlepas dari jejak sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Beberapa amalan dalam haji yang berkaitan dengan mereka antara lain, Sa'i antara Syafa dan Marwah, menggambarkan perjuangan Siti Hajar yang berlari-lari mencari air untuk putranya Nabi Ismail, sebelum akhirnya Allah menghadirkan mata air Zam-Zam, wukuf di Arafah. Mengingatkan kita pada perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang selalu menghabiskan waktu dalam perenungan dan doa kepada Allah. Meneladani sikap Nabi Ibrahim yang mengusir gangguan setan ketika hendak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Tawaf di sekitar Ka'bah merupakan bagian dari penghormatan terhadap rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pusat ibadah. Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen penting dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai bentuk ketakwaan, Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya sesuai perintah Allah. Namun, di saat-saat terakhir Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dari sinilah, ibadah kurban menjadi bagian dari ajaran Islam. Setiap tahun, umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan sekadar kisah sejarah, tetapi menjadi bagian dari warisan keimanan yang masih hidup hingga hari ini. Melalui mereka, umat Islam diajarkan tentang ketundukan kepada Allah, keikhlasan dalam menjalankan perintahnya, serta pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Dari Makkah yang tandus hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia, cahaya tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus bersinar. Hingga kini, umat Islam masih menapaktilasi jejak mereka dalam setiap langkah ibadah, mengukuhkan bahwa Islam adalah agama yang membawa manusia kembali kepada fitrah sejatinya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.